Yang pertama tadi dengan Kang Nada. Jadi Kang Nada ini sekarang humas di Pawuyan Porisman ya Kang ya? Porisman Bandung ya. Ya, humas Pawuyan Porisman. Mungkin secara singkat sejarah dan filosofi di balik Spirit Polisman mungkin bisa dijelaskan ini Kang Nanda. Baik Kang Firda, mungkin saya akan jelaskan dulu untuk yang belum tahu Porisman itu apa mungkin ya dari sejarahnya dulu. Siap. Masih banyak yang belum tahu kayaknya. Nah iya betul. Porisman ini adalah singkatan dari Pekan Olahraga Intra Seman, ya. Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 1 sampai 6 di Kota Bandung. Kenapa kok sampai 6? Karena memang tahun 53 itu baru ada 6 sekolah SMA negeri di Kota Bandung. Dan tahun 53 itu juga terjadi pemekaran karena SMA itu sebenarnya cuma sampai SMA 3 waktu itu. Jadi SMA 1, 2, 3 dan kemudian ada pemekaran dan hadirlah SMA 4, 5 dan 6 yang akhirnya jadi bisa untuk diadakan kegiatan lomba lah antar Seman waktu itu. Dan dimulai tahun 53 dan Porisman ini berakhir di 69 gitu. Nah, ketika lewat 69 ini mungkin kalau ke generasi Kang Firda, saya mungkin dulu ada Porseni ya. Nah, itu adalah lanjutan dari Porisman sebenarnya. Jadi kalau Porisman ini lebih ke olahraga saja, kalau Porseni itu kan berarti pekan olahraga dan kesenian gitu. Nah, itu biasanya generasi anak-anak remaja 80 90 sudah acaranya itu ya Porseni gitu. Nah, dari atlet-atlet yang saat itu ikutan di Porisman di tahun 53 sampai 69, ini tahun 2010 ngumpul ceritanya nih Kang Firda. Ngumpul-ngumpul pingin reunian gitu, itu angkatan-angkatan awal kami ada Kang Hendro, ya ada macam-macam lah gitu ngumpul. Akhirnya mereka sosonoan ingin ngebuat reuni Porisman gitu. Siap. Nah, pada tahun 2010 itulah hadir pertama kali yang namanya reuni Porisman ke-1 itu tahun 2010 ya, 2010. Dan jadi sebenarnya bukan 12 tahun kan? Karena sekarang yang ke-12 itu ada beberapa yang selangnya 2 tahun. Jadi sebenarnya udah 15 tahun ya, dari 2010 sampai 2025. Nah, dari sana itu sebenarnya reuni Porisman awal itu hanya ajang silaturahmi aja, sosonoan. Jadi ngumpul di Lembang ya saat itu, yang ke-1 reuni Porisman 1 dan reuni Porisman 2 itu hanya ngumpul. Jadi 2010, 2011 ngumpul makan-makan gitu. Kalaupun ada olahraga cuma artinya main-main aja gitu heurean olahraganya ya. Gitu lebih hiburan ke nyanyi, ke diskusi, brainstorming mereka, nostalgia gitu lah ya zaman dulu seperti apa gitu. Nah, mulai serius ada fun games ya, belum serius benar ya, baru ada fun game-nya itu reuni Porisman yang ketiga tahun 2014. Jadi 2010, 11, 12 nggak ada nih, langsung ke 2014 itu ada waktu itu dilaksanakan di Gor Taruna Bakti. Nah, itu mulai ada fun games. Ada 3 cabur utama yang dipertandingkan. Ada bola basket, bola voli, dan tenis meja. Dan di sana masih relatif benar-benar pertandingannya ya fun game, persahabatan aja, senang-senang. Nggak ada yang pingin menang, nggak ada yang pingin juara, belum 2014 itu belum. Dan itu atletnya masih benar-benar murni. Para mantan atlet yang dulu main di tahun 53 sampai 69, seperti itu. Nah, kemudian di reuni Porisman yang keempat itu tahun 2016, itu juga 2 tahun tuh selangnya ya, 2 tahun. Itu mulai serius. Jadi yang asalnya cuma fun game, ini benar-benar ada kompetisi. 2016 itu mulai wah serem banget ya. Jadi main tuh bukan hanya datang pada hari H, tapi sebelumnya udah mulai ada kumpul-kumpul, latihan buat strategi. Karena di 2016 ini mulai adanya ditentukan juara umum Kang di sana teh saat itu. Jadi mereka tuh pingin menang yang astarnya ini, jadi mulai pingin menunjukkan tim saya nih yang dulu yang juara deui gitulahnya. Jadi masing-masing berlatih sedemikian rupa. Nah, sehingga tahun 2016 itu dibuat aturan-aturan dasar lah. Kalau ini tuh seperti apa, volinya gimana gitu mainnya ya. Nah, dilanjutkan lagi lebih serius lagi di tahun 2017. Ya, Porisman yang selanjutnya yang keempat ya. Gitu. Dilanjutkan lagi. Nah, di sana itu aturannya sudah semakin ketat. Artinya begini. Karena atlet-atlet dulu tuh kan udah pada sepuh.
Jadi dibuat aturan yang gimana caranya tidak ada benturan fisik, ya, tidak ada pokoknya kekerasan lah dalam pertandingan karena khawatir cedera ya, cedera yang faktor usia kan. seperti itu. Kekhawatiran itu dibuat aturan-aturan yang memang berbeda ya dengan aturan yang dikeluarkan oleh induk cabang olahraga, misalnya agak sedikit berbeda, tapi intinya untuk menjaga itu. Dan di sanalah mulai juga yang 2017 itu mulai begitu serius, latihannya luar biasa, aturan permainannya juga. Dan di 2017 juga saat itu mulai dipikirkan bagaimana atlet yang senior ini, Akang Teteh yang senior sudah mulai sedikit nih yang bermain gitu. Jadi mulailah ada aturan-aturan yang 60 tahun ke atas, itu di 2018 ya, jadi 60 tahun ke atas bisa bermain, dan cabang olahraganya juga saat itu mulai ditambah dengan sepak bola atau gol-golan, penalti lah gitu ya, penalti itu belakangan itu masuknya, itu 2018, dan di sana kompetisi semakin meriah, semakin hayang-hayang menang kita kan. Jadi akhirnya untuk slot tim yang memang butuh orang, itu dibantu oleh Akang Teteh di angkatan bawahnya yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Seperti itu. Jadi karena atlet-atlet senior otomatis waktu itu udah mulai jadi penonton lah, udah sebagian besar jadi penonton. Jadi yang bermain mungkin bisa dihitung dengan jari ya, mulai 2018 itu. Nah, kemudian karena semakin lama semakin sedikit pemain intinya nih yang benar-benar mereka atlet asli yang main di tahun 53 sampai 69, dan juga para mungkin pendukung lain sebagainya juga sudah mulai sedikit dan sudah mulai jadi penonton. Nah, maka Paguyuban Porisman melihat bahwa ini kita harus ada tradisi ini harus tetap dipertahankan, tapi dengan membuat meregenerasi lah gitu. Caranya yang tadi itu. Caranya adalah membuat atlet-atlet adik angkatannya yang 60 tahun ke atas untuk bisa bergabung ikut serta dalam kejuaraan. Nah, mulai 2020 lah diganti. Jadi spiritnya tetap kita mengadakan Porisman. Jadi makanya namanya jadi Spirit Porisman di 2020. Kurang lebihnya seperti itulah. Ringkasnya ya. Panjang kalau ringkasnya kurang lebih seperti itu. Jadi mulainya 2020 ada Spirit Porisman. Ya, mungkin itu pas saya baru gabung itu, Kang. Oh gitu ya. Saya baru tahu Spirit Porisman mungkin dari 4 terakhir. Kebetulan saya juga volunteer lah disebutnya Kang dulu. Jadi saya sama beberapa teman, karena kebetulan dulu pengurus-pengurus paguyuban itu sering ngumpulnya di rumahnya Kang Hendro gitu ya. Jadi saya suka ada beberapa teman dari alumni SMA 2 yang suka diperbantukan. Jadi kalau dulu tuh cuma kita bantuin ngewasitin gitu kan. Kebantuin segala macam, nyawasitnya jadi fotografer, jadi naon gitu. Pembantu umum. Siap, Kang. Ya. Jadi itu pemirsa sekalian sejarah singkat dari Spirit Porisman. Nah, kalau misalnya tentang visi misi paguyuban nih dalam rangka menyatukan alumni se-Bandung gimana? Jadi ada juga yang pengen bergabung nih sama 7, sama 8, sama 9. Betul. Jadi gini, sebenarnya kalau paguyuban Porisman Bandung ini kita punya visi dan misi gitu ya. Visinya tentunya adalah babaturan jadi baraya. Babaturan jadi baraya itu visinya. Misinya adalah silaturahmi. Jadi silaturahmi alumni SMA Negeri 1 sampai 6 di Kota Bandung. Nah, dalam seperti gini ya, kalau kita silaturahmi atau reuni kerap kali zaman sekarang di zaman era digital, disrupsi media yang begitu pesat, kita kan ketemu teman-teman lama tuh gampang ya. Ketemu teman TK, teman SD, teman SMP gitu ya, teman kuliahan, bahkan SMA itu bisa ketemu teman kelas, kita reunian kelasnya aja, reunian pramuka mungkin gitu ya, seperti itu. Itu sangat mudah dilakukan. Dan kita di Paguyuban Porisman memberi peluang silaturahmi yang besar. Gitu artinya ini 6 SMA gitu. Dan dari tahun 50-an jadi benar-benar reuni lintas generasi, lintas angkatan gitu ya, gitu benar-benar berkumpul dalam satu acara. Dan ini kan kayaknya jarang ada acara seperti ini gitu, nggak ada, betul kan nggak ada. Seperti itu, jadi benar-benar reuni yang gini. Kita asalnya kaku ya kalau ketemu dalam ruang lingkup kita pertemanan atau di kantor, di keluarga. Kita ketemu atasan di kantor, ketemu bawahan di kantor, ketemu bapak kita, tante kita, uak kita, nenek kita. Kalau di itu kan Pak, Bu. Kalau di Porisman mah
kakak angkatan atau ada ua juga akang gitu ya. Paling Ketemu senior juga tante, kita panggil akang. iya mau aki-aki udah tua sepuh kakek kita juga sebut akang kan seperti itu. Jadi memang ini luar biasa gitu ya apa namanya misi yang dilakukan oleh Paguyuban Porisman, termasuk ya bagaimana dari sana jadi benar-benar babaturan itu jadi baraya gitulah Kang. Siap. Gitu ya. Ini buat Zara nih. Zara kan anak muda nih, masih SMA nih Kang. Nah, Ini harus tahu makanya ini tadi bahwa senior-seniornya dulu dari rahim SMA di Jalan Belitung, Betul. lahirlah SMA 1 sampai 6. Sampai 6. Nah, mereka sampai sekarang masih kompak, masih solid. Mudah-mudahan nanti nular ke generasinya Ya. Zahra. Harus seperti itu. Jadi kebersamaan persatuan harus kita contoh dari apa namanya apa yang sudah dilakukan oleh akang teteh kita tahun 50-an, 60-an gitu ya. Zara kalau ikut gabung nanti manggil kita bukan bapak, akang, Akang teteh. atau teteh walaupun jauh usianya ya. Terakhir ini Kang, Ya. kalau dari sisi apa namanya harapan dari Paguyuban Porisman Bandung berkaitan dengan penyelenggaraan acara Spirit Porisman 12 tahun 2025 ini gimana? Jadi kalau harapan dari Paguyuban Porisman tentunya yang pertama adalah keberlanjutan Kang ya, keberlanjutan dan tentunya peningkatan partisipasi dari lintas angkatan, lintas alumni dari berbagai SMA yang ikut. Jadi kita kan pingin bahwa ke depan acara Spirit Porisman ini terus berlangsung ya, keberlanjutannya seperti itu dan juga melibatkan lintas generasi dan lintas angkatan gitu kan. Karena sekarang kan kita ini sepuh nih gitu, sepuh akang-akang senior. Kenapa tidak seperti Zahra ini juga nanti memeriahkan di Porisman ke depan seperti itu. Jadi kita benar-benar ajang silaturahmi yang begitu membuat persatuan, keakraban, kebersamaan dari 6 SMA negeri yang ada di Kota Bandung awal gitu. Jadi pinginnya seperti itu. Kemudian juga mungkin ini adalah ya puncak kebersamaan reuni akbar bersama lah Kang dari 6 SMA negeri yang ada di Kota Bandung. Kita ketemu mungkin Zahra, ternyata kakeknya di ini, ternyata gitu ya, uyutnya ada gitu, kalau masih ada ya, gitu benar-benar ini reuni yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kita ketemu saudara dari jauh, geningan SMA Sakio ribu rame itu jadi benar-benar silaturahmi antar generasi, antar angkatan dan lintas SMA gitu. Negeri yang 6 karena rata-rata kan orang dulu memang SMA-nya di sana ya, SMA 1 sampai 6 itu. Kemudian juga mungkin ini adalah penguatan emosional juga ya, semakin sering ketemu, akrab, akhirnya ya itu tadi babaturan jadi baraya itu kan terjadi ya, asalnya dijauhkan dengan kegiatan-kegiatan ini juga tentunya jadi lebih mendekatkan kita dengan apa namanya akang teteh alumni yang tadinya babaturan jadi baraya teh Kang. Jadi seperti itu. Saya ada pengalaman Kang, baru aja kemarin Kang Robi. Apa tuh? Saya dikontak sama Kang Iwan, Ketua IKA SMA 4. Oh iya. Ngobrol lah sama beliau, ternyata ada waktu saya di BIJB, saya tanda tangan MOU dengan Kapten Novianto. Sekarang sudah jenderal beliau Iya, nih. iya. Ternyata alumni SMA 4. Nah, gitu, Pak Kuat Pak Tapi Kayet baru tahu gitu ya. kemarin, Nah, gitu. saya bilang ternyata Akang teh Betul. ketua apa alumni SMA Alumni 4 gitu. Kalau tahu dari dulu mungkin bisa lebih nempel. Asalnya babaturan jadi baraya akhirnya kan gitu, seperti itu. Berarti Kang Deki nanti acara ini sudah berlangsung tadi sekian lama, itu rata-rata yang hadir 3.000. Alhamdulillah. Rata-rata. Kita menargetkan tahun ini mudah-mudahan 5.000 orang yang hadir.